Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Islam Zakaria ibnu Muhammad ibni Ahmad ibni Zakaria al-Ansari rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Fathil Wahhab bisyarhi manhajit tulab. Nafanallahu bihim wa bi'ulumihim wa bikutubihim fi darain amin. Kitabus Sawmi huwa lughatan al-imsak wa sya'nan imsak wa anil muftiri ala wajhin makhsusin wal aslu fi wujubihi qabla al-ijma'i ma ya'ti ayatun kutiba alaikumus siyam wa khabarun bunyal islamu ala khamsin. Kitabus Saum, musannif menyebutkan pembahasan tentang puasa. Kitabus Saum, jadi dalam menamai suatu bab, ulama ada yang menyebutkan kitab, bab, pasal, tanbih, dan lain sebagainya. Itu istilah-istilah yang sering digunakan. Di beberapa kitab diberi nama babus saumi atau babus siyam. Di beberapa kitab juga disebut dengan kitabus saumi. Di dalam beberapa kitab, di dalam kitab ada beberapa bab. Di dalam bab ada beberapa pasal. Seperti itu. Adapun saum huwa lughatan itu tamyiz, iku al-imsaku. Secara bahasa, puasa itu adalah menahan diri. Wa syar'an, adapun secara syariat, imsaku anil muftiri ala wajhin makhsusin, adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa dengan cara tertentu, dengan cara khusus. Yakni ibadah yang nanti ada definisi sendiri. Ini min tulu'il fajri ila guru bisyamsi, dimulai dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Kemudian asal dari kewajiban dari wajibnya puasa ini adalah sebelum ijma'nya para ulama, yakni datangnya ayat surat Al-Baqarah ayat 183. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian puasa. Dan terdapat khobar, terdapat hadis bunyal islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Di dalam riwayat hadis bunyal islamu ini saum Ramadan diakhirkan ya. Tapi di hadis Jibril, ketika Jibril bertanya, akhbirni anil Islam, Rasulullah SAW menjawab, al-islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Nah, jadi untuk urutannya sendiri itu memang dalam hadis berbeda. Tapi dalam yang kita hafalkan itu rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Itu adalah dalil diwajibkannya puasa. Kemudian musannif melanjutkan, yajibu shaumu ramadhana bi kamali sya'bana 30 yauman aw ru'yatil hilali fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqan aw thubutiha fi haqqi man lam yarahu bi adli syahadatin li khabaril Bukhari sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30. Wa li qawli ibni Umar akhbartu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anni ra'aitul hilala fa qama wa amara an-nasa bisiyamih. Rawahu Abu Daud wa sahhahahu Ibnu Hibban. Puasa Ramadan itu wajib. Bagaimana caranya? Ini adalah cara menetapkan wajibnya puasa Ramadan. Yang pertama adalah dengan menetapkan Sya'ban, membulatkan, menggenapkan Sya'ban menjadi 30 hari. Inilah disebut dengan metode hisab. Tapi ada satu hal yang perlu diketahui ya. Metode hisab dalam fikih kita itu diawali dengan ru'yah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sebelum hisab, sebelum ngitung,
itu kita harus melihat hilal Sya'ban dulu. Nah, ini sudah kita bahas panjang lebar di kitab Kasyifatus Saja. Di grup itu ada link kajian puasa. Silahkan disimak bagian kitab Kasyifatus Saja. Di situ ada pembahasan hisab ini gitu ya, akan aktif apabila kita sudah melaksanakan ru'yah di bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban kita ru'yah karena yang paling utama adalah ru'yahnya ya, ya. Hisab ini adalah opsi lain gitu. Sya'ban kita ru'yah. Karena di setiap bulan memang hendaknya kita ru'yah. Kita lihat hilal. Sudah diketahui misalkan. Nah, ketika bulan Sya'ban sudah diketahui, sudah ditetapkan berdasarkan ru'yah, maka untuk menentukan bulan Ramadan bisa dengan menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30. Sesuai dengan khobarnya nanti, sesuai dengan hadis apabila tidak bisa dilihat hilal tersebut. Fa in gumma alaikum, yakni terjadi mendungkah atau yang lainnya. Seperti itu. Jadi menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 itu bukan dari awal, bukan dari habis lebaran bisa langsung ditentukan. Begitu, bukan seperti itu. Meskipun ada hitungannya, karena Al-Fakir dulu di MUI pernah diajarkan cara ngitungnya, ada rumus-rumusnya. Seperti itu, ada rumus-rumusnya. Dan itu bisa 90% tepat, ikhwah. 90% tepat. Tapi yang dimaksud dalam kitab fikih kita adalah kita melaksanakan penggenapan bulan Sya'ban ini setelah melihat ru'yah di bulan Sya'ban, di awal bulan Sya'ban. Rajab mau habis, kita lihat ru'yah Sya'ban pas. Sudah melihat ru'yah Sya'ban, sudah ditetapkan, maka bisalah kita mengaktifkan gitu ya, 30 hari, menggenapkan 30 hari Sya'ban ini. Seperti itu. Penjelasannya ada di kitab Kasyifatus Saja. Panjang lebar ya. Yauman 30 hari. Au ru'yatil hilali, atau melihat hilal fi haqqi man ra'ahu, bagi orang yang melihatnya, wa in kana fasiqan, meskipun yang melihatnya itu adalah orang fasik. Pada intinya siapapun yang melihat hilal, maka dia yang melihat berkewajiban berpuasa meskipun dirinya fasik. Seperti itu. Nanti ada beberapa ini ya penjelasan ya, insya Allah nanti kita tambahkan. 1, digenapkan bulan Sya'ban. 2, melihat hilal secara langsung. 3, au thubutiha fi haqqi man lam yarahu. Yang ketiga adalah menetapkan atau menunggu ketetapan gitu ya, bagi orang yang tidak melihat hilal bi adli syahadatin, dengan adanya syahadah, adanya persaksian yang adil. Jadi kita nggak ngelihat, tapi kita mendapatkan gitu ya, mendapatkan penetapan itu dari syahadah, dari pengakuan yang adil. Nanti Al-Fakir bahas. Dan ini yang kita gunakan di Indonesia. Bagi mereka yang melihat langsung, pakai yang nomor 2. Nah, tapi biasanya kita kan nungguin pemerintah, itu kita pakai nomor 3. Nanti disampaikan dulu ke Kodi, disampaikan dulu ke Umaro, ke pemerintahan, nanti yang mengumumkan Kemenag. Seperti itu kalau di Indonesia. Liqabaril Bukhari, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sumu li ru'yatih, berpuasalah sebab melihat hilal, wa afiru li ru'yatih, dan berbukalah ketika melihat hilal juga. Nah, jadi di sini domir yang awal itu kembali ke Ramadan, domir yang kedua kembali ke Syawal. Kalau di kitab Kasyifatus Saja demikian. Berpuasalah kalian ketika sudah masuk bulan Ramadan, melihat hilal Ramadan, dan berbukalah kalian. Dalam artian sudah selesai gitu ya, ketika melihat hilal juga. Fa in gumma alaikum, maka apabila mendung, apabila tertutup alaikum atas kalian, fa akmilu, maka sempurnakanlah, atau bahasa kitanya, maka genapkanlah iddata Sya'bana 30.
hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Itu untuk dalil yang pertama. Untuk dalil yang kedua, wali qauli Ibni Umar, ada ucapan Ibnu Umar, akhbartu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anni ra'aitul hilal. Sesungguhnya aku melihat hilal. Fasoma, maka Nabi melaksanakan puasa. Wa amara nasa, dan juga memerintahkan orang-orang bisiyamihi untuk menjalankan puasanya juga. Rawahu Abu Daud wa sahahu Ibnu Hibban. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Ini adalah dalil yang untuk yang ketiga. Adapun dalil untuk yang kedua itu mafhum. Itu bisa dipahami. Ketika sudah melihat hilal, itu juga masuk ke hadis yang pertama ya. Nomor 1, nomor 2 itu masuk ke hadis sumuli ru'yati wa aftilu li ru'yati fa in gum alaikum fa akmilu iddata sya'bana salasina. Itu hadis riwayat Bukhari. Untuk nomor 1 dan nomor 2. Untuk nomor 3, penetapan bulan Ramadan dengan menunggu ketetapan dari persaksian yang adil itu dari hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, bahwasanya Ibnu Umar mengatakan, aku mengabarkan kepada Nabi bahwasanya aku melihat hilal. Sesungguhnya aku melihat hilal, yakni hilal Ramadan ya. Maka Nabi melaksanakan puasa dalam artian beliau masuk bulan Ramadan dan menyuruh manusia untuk melaksanakan puasa juga. Seperti itu. Nah, itu dalilnya sudah jelas. Walamma rawa at-Tirmidzi ghairahu. Nah, Imam Tirmidzi juga meriwayatkan hadis selain hadis tersebut. Anna Arabiyan, bahwasanya ada orang Arabi. Nah, kalau disebut Arabi ini dalam hadis dimaknai orang Badui gitu ya. Orang Badui, orang pedalaman gitu ya. Anna Arabiyan syahida inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ada orang Arabi, orang Badui itu bersaksi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ru'yatihi, dengan melihat hilal. Fa amaron nasa bisiyamihi, maka Nabi memerintahkan manusia, memerintahkan orang-orang untuk melaksanakan puasa. Itu adalah cara menetapkan bulan Ramadan dengan dalilnya. Nah, semoga bisa dipahami ya, ya. Wal makna, kita baca dulu sampai bawah ya. Wal makna fi thubutihi bil wahidi al ihtiyatu lis saumi wa kharaja bi adli syahadati ghairul adli wa adlu riwayati fala yakfi fasiqun wa abdun wa imra'atun was-sahahu fil majmu'i annahu la yushtaratul adalah la yushtaratul adalatul batinah wa hiya allati yurja'u fiha ila qaulil muzakkin washtushkila bi anna sahiha annaha syahadatun la riwayatun wa yujabu bi annahu tufira fi dzalika kama tufira fi al-iktifa'u bi adlin lil ihtiyati wa hiya syahadatu hisbatin. Di sini disebutkan bahwasanya adapun makna penetapan dengan satu orang. Nah, nanti kalau ada yang bertanya, loh, bukannya persaksian itu minimal 2 orang begitu ya? Bukankah persaksian minimal 2 orang? Kok di sini 1 orang? Nah, untuk kasus puasa ini dalam persaksian melihat hilal disebutkan al-ihtiyatu lisawmi, untuk kehati-hatian berpuasa. Begitu, untuk kehati-hatian berpuasa. Jadi 1 orang pun diterima. 1 orang pun diterima. Dan keluar dari persaksian yang adil adalah orang yang tidak adil. Berarti orang fasik gitu ya. Dan keadilan riwayat. Orangnya adil, tapi adil secara periwayatan hadis, bukan syahadah, bukan persaksian. Maka tidak cukup. Fala yakfi, maka tidak cukup. Yakni tidak sah gitu ya. Orang fasik, kemudian hamba sahaya, kemudian juga adalah perempuan. Nah, perempuan itu adilnya adil riwayat. Dalam meriwayatkan suatu hadis bisa, tapi kalau syahadah tidak bisa. Karena beliau itu adlur riwayah, adil secara riwayat. Laisa bi adli syahadah, bukan adil secara syahadah. Kemudian di Majmu', kalau dimutlakan Majmu' berarti Majmu' Syara' al-Muhadzab karangan Imam An-Nawawi.
dan disahihkan di dalam kitab Majmu' annahu la yushtaratul adalatul batinah, tidak disyaratkan keadilan secara batinah, adil batinah. Nah, ini batinah ini wahya lati yurja'u fiha ila qaulil muzakkin, adil yang dirujuk kepada orang-orang yang muzakkin ini secara batinnya itu ketahuan. Tapi maksud dari tidak disyaratkan keadilan batinnya itu, yang dimaksud itu adalah yang kita lihat itu adil secara zohirohnya aja. Kalau orangnya sholat gitu ya, orangnya kelihatan bertakwa, cukup. Nggak usah misalkan kita, karena ada orang kan yang bisa tahu isi hati orang ya gitu ya. Karena di beberapa Al-Fakir punya guru Al-Fakir juga punya guru. Itu guru-gurunya guru Al-Fakir itu begitu ya, bisa wallahu alam ya, bisa tahu isi hati orang begitu. Maka hati-hati itu dengan orang yang seperti itu. Nah, itu yang kita jadikan patokan itu keadilan secara zahir saja, bukan secara batin. Wastushkila bi anna sahih annaha syahadatun la riwayatun. Nah, ini muskal itu bahwa yang sahih itu adalah syahadah, persaksian ya, bukan periwayatan. Wa yujabu bi annahu ugtufira fi dzalika kama ugtufira fihi al-iktifa'u bi adlin lil ihtiyati wa hiya syahadatu hisbatin. Disebutkan bahwasanya untuk di sini dijawab itu dimaafkan ya hal tersebut, sebagaimana dia diperbolehkan lah, yang harusnya persaksian itu 2 orang, tapi ini hanya persaksian 1 orang, lil ihtiyati, untuk kehati-hatian, seperti itu. Syahadatu hisbatin, dan itu adalah syahadatu hisbah. Qalat ta'ifatun, sebagian ulama itu berkata, minhum al-Baghawi, di antara sebagian ulama itu, sekelompok ulama itu adalah Imam al-Baghawi. Wa yajibu saumu aidan ala man akhbarahu mausuqun bihi bi ru'yati idza taqada sidqahu wa illam yudhkarhu indal qadi. Dan wajib berpuasa juga bagi orang yang mengabarkan kepadanya itu dianggap terpercaya melihat hilal, apabila dia meyakini kebenarannya meskipun tidak disebutkan, tidak dilaporkan kepada qadi. Misal ada orang ngelaporin ke kita, misalkan si Zaid datang ke kita, kata si Zaid, Kang, saya melihat hilal. Nah, kita percaya dengan si Zaid, kita meyakini si Zaid itu ucapannya benar, maka kita yang percaya juga dengan si Zaid itu kita berkewajiban berpuasa juga, meskipun si Zaid belum melaporkan ke ulama setempat lah begitu ya. Kalau di sini qadi ini sebenarnya lebih tinggi ya, seperti itu. Jadi kalau kita meyakini laporan dari orang lain, dan kita mempercayai kebenarannya gitu, ini benar. Bahkan disebutkan di dalam beberapa kitab, meskipun orangnya fasik gitu, meskipun orangnya fasik, tapi kita percaya, maka kita berkewajiban mengikuti apa yang kita yakini, seperti itu. Wa yakfi fi syahadah, dan cukup di dalam syahadah, dalam persaksian itu, asyhadu anni ra'aitul hilala, aku bersaksi sesungguhnya aku melihat hilal. Khilafan li Abni Dammi, berbeda dengan pendapatnya Ibnu Abi Dammi. Wa mahallu thubuti Ramadan bi adlin fi saumi wa tawabi'ihi kasolati tarawih la fi ghairiha kadainin mu'ajjalin bihi wa wuqu'i talaqin wa itskin mu'allaqaini bihi.
Dan adapun penetapan Ramadan ini dengan persaksian yang adil itu dalam pembahasan puasa dan yang mengikutinya. Seperti sholat taraweh. Kalau udah ditetapkan puasa, berarti udah mulai taraweh tuh, di malam itu. Tidak masuk pada hutang gitu ya, yang jatuh tempo, jatuhnya talak, memerdekakan hamba yang digantung dengan penetapan tersebut. Jadi pada intinya, kalau sudah ditetapkan bulan Ramadan, maka sudah mulai hukum-hukum yang mengikuti di bulan Ramadan, seperti mulai bayar zakat, tarawih, dan yang lainnya yang bersangkut pautan dengan Ramadan, itu sudah mulai aktif gitu ya. Aktif, udah aktif, berarti malam itu mulai tarawih. Kemudian juga boleh bayar zakat sedari awal ya, kalau memang sudah bisa. Seperti itu. Qala al-Asnawi, berkata Imam al-Asnawi, illa an yata'allaqa bisyahid li'atirafihi qala wa ma sahahu min thubutihi bi'adlin khilafu madhhab Syafi'i fa in raja'an huwa fil wa qala la yajuzu fi illa syahidani. Berkata Imam al-Asnawi atau di dalam beberapa redaksi itu Imam Isnawi ya. Kalau di kitab Fathul Bab ini hamzahnya di atas al-Asnawi. Kecuali kalau misalkan yang menggantungkan itu menggantungannya kepada orang yang bersaksi. Ini untuk pembahasan yang tadi ya. Kemudian beliau berkata, dan apa yang disahihkan oleh para ulama min subutihi bi'adlin, dengan persaksian yang adil, itu satu orang adil itu berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i. Karena sesungguhnya beliau di dalam kitab berkata tidak diperbolehkan fihi, di dalam penetapan itu, kecuali dengan 2 saksi. Kemudian disebutkan oleh Syekh Zakaria Al-Ansori, wa ujibu, aku jawab, bi anna ruju'ahu innama kana bil qiyasi lamma lam yathbut indahu fi dzalika khabar. Nah, di sini Syekh Zakaria Al-Ansari mengatakan beliau itu rujuk karena menggunakan kias. Jadi kalau syahadah itu kan memang 2 orang ya, begitu. Nah, maka syahadah atau persaksian di bulan Ramadan atau penetapan hilal juga 2 orang berarti, begitu. Kemudian disebutkan lamma lam yasbut indahu, dan salah satunya tidak sabit, menganggap tidak sahih gitu ya, menurut Imam Syafi'i, fi dzalika khabarin, di dalam riwayat yang telah kita sebutkan tadi ya, kama yadullu lahu kalamu fi Mukhtasar Al-Muzani, di mana ucapan beliau di dalam kitab Mukhtasar Al-Muzani, qad tsabata anna sallallahu alaihi wasallam qabila syahadata kullin min ibni Umar wal A'rabi wahdah. Jadi memang di dalam kitab itu beliau mengatakan tidak sah kecuali 2 orang. Akan tetapi di dalam kitab Mukhtasar Al-Muzani itu ada ucapan beliau juga, bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan Nabi SAW itu menerima syahadatnya, persaksiannya, setiap orang, baik itu dari Ibnu Umar maupun orang Baduy, wahdah, satu-satu, begitu. Meskipun tidak 2 sekaligus tapi satu-satu. Nah, itu memberikan indikasi bahwasanya Imam Syafi'i juga ya sepakat begitu ya. Itu penjelasan dari Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Kemudian kita lanjutkan, wa idza sumna biha ay bi ru'yati adlin aw adlaini kama fuhima bil ula salatina aftarna wa illam yara, di dalam nuskhah yang lain wa illam nara al hilala ba'daha wa lam yakun ghaimun li anna syahra yatimmu bi bunyi salasin wa la yaridu luzumul iftari bi wahidin li anna syai'a yathbutu dimnan bima la yathbutu bihi maqsudan. Kemudian disebutkan apabila
kita berpuasa biha, yakni dengan melihat hilal atau dengan persaksian orang yang adil gitu ya, bagaimana yang telah kita pahami. Salatina, kita puasa 30 hari. Aftorna, maka kita berbuka. Wa illam yarol hilal, meskipun kita tidak melihat hilal. Pokoknya batas maksimal puasa itu 30 hari, ikhwan. Minimal 29, maksimal 30. Kalau udah 30 hari puasa, selesai. Walam yakun ghaimun, dan meskipun tidak terjadi ghaim, tidak terjadi mendung dan lain sebagainya. Li'anna syahra, karena yang namanya bulan itu yatimmu bibuni salasin. Ya, nah yang namanya bulan itu sampai 30 hari gitu ya, maksimal ya. Li'anna wala yaridu luzumul iftari biwahidin. Li'anna syai'a yathbutu dimnan bima la yathbutu bihi maqsudan. Karena sesuatu itu tetap secara dimnan, secara kandungan, tidak tetap secara maksud gitu. Wa in ru'iya al-hilalu, naibul fa'il, apabila terlihat hilal bimahalin, di suatu tempat, lazima, maka wajib, hukumnya mahalan qoriban, di tempat yang dekat dari tempat terlihatnya hilal. Dan ini khilaf di antar ulama, jaraknya sih gimana gitu. Misal di Jakarta melihat hilal, Bogor mendung, itu masih dekat gitu ya, sama Bogor. Maka sini disebutkan qoriban minhu wa huwa yahsulu bittihadil matla, maka patokannya itu matla. Matla itu ikhwah, matla itu kalau di definisi para ulama, matla itu adalah tempat terbitnya gitu ya, tempat terbit atau tempat munculnya suatu benda langit. Bisa kita sebut misalkan hilal, satu matla, satu tempat gitu. Kan yang jadi masalah berapa jaraknya begitu. Nah itu oleh ulama-ulama diberi definisi masing-masing. Ada yang mengatakan satu matla itu jaraknya sama seperti safar qasar gitu, sekitar 80 km dan lain sebagainya. Jadi para ulama itu berbeda pendapat. Nah di sini maka disebutkan wahwa yahsul bittihadil matla'i bi khilafil ba'idi an, berbeda kalau misalkan tempatnya jauh. Misalkan kita dengan Arab Saudi jauh. Wahwa yahsul bi ikhtilafil matla' au bisyakki fihi kama sarhaf bihi fi raudhah. Raudhah itu raudhatut talibin ya, ka asliha, sesuai dengan ka asliha. Kalau tempatnya jauh dan khilaf matla, enggak, beda lah gitu ya, tempat terbitnya beda, maka tidak bisa ditetapkan dihukumi sama. Kalau kita dengan Malaysia itu masih dekat, kita dengan Malaysia gitu ya. Apalagi Indonesia begitu luas ya, Indonesia begitu luas, itu dianggap masih satu matla. Jadi ulama berbeda pendapat. Illa bimasafatil qasri, kecuali memang masih dalam jaraknya jarak qasar. Jarak qasar udah dianggap satu tempat ya, dekat lah, dianggapnya dekat. Khilafal Rafi'i, berbeda pendapat dengan Imam Rafi'i, qiyasan ala tulu'il fajri, itu menggunakan kias atas terbitnya fajar
wasyamsi terbitnya matahari, wa ghurubihima, dan juga terbenamnya keduanya. Nah, ada yang Imam Ar-Rafi ini berpendapat patokannya kalau misalkan tempat terbitnya fajar atau tempat terbitnya matahari itu sama begitu, maka satu matlak. Wali anna amrul hilali la ta'alluqa lahu bimasafatil qasri. Karena perkara hilal ini tidak ada hubungannya dengan jarak kosor ya. Tidak ada hubungannya dengan jarak kosor. Yang ada itu jaraknya ya tentang matahari ini, bukan tentang jarak kosor. Lakin qala al-imamu i'tibaru matali'i yuhwiju ila hisabi wa tahkimil munajjimina wa qawaidus syar'i ta'aba dzalik bi khilafi masafatil qasri. Kemudian disebutkan di sini menjadi satu pandangan gitu ya, yakni tempat terbit itu memerlukan kepada hisab. Pada hisab dan juga kepada hukum tahkim, penghukuman gitu ya, dari ahli perbintangan. Maksudnya orang yang ngerti, kalau di kita mungkin BMKG kali ya ikhwah ya. BMKG yang mengerti bahwasanya satu tempat itu tempat terbitnya sama begitu. Mungkin BMKG ya kalau di kita ya. Jadi wilayah ini satu tempat terbit nih gitu. Nah, itu juga menurut ulama kita itu harus meminta pendapat dari mereka. Dan juga tetap tidak boleh keluar dari kaidah-kaidah syariat pastinya. Bukan dari dukun. Bedakan prediksi dukun sama prediksi BMKG. BMKG itu memprediksi dengan ilmu, dengan data-data. Dukun itu asal nebak, dan kaidah syariat itu ini kalau kaidah syariat kita itu menolak hal tersebut gitu ya, karena kita itu menggunakannya syariat, bukan dengan penghukuman dari orang-orang ahli perbintangan. Tapi juga perlu untuk meminta pendapat ya, karena untuk mengetahui seperti ini juga astronomi, geografi dan lain sebagainya. Maka itu jangan heran ulama kita di zaman dulu itu banyak yang ahli dalam bidang-bidang tersebut. Al-Biruni, Al-Khwarizmi, Ibnul Haytham, kemudian Al-Jabar, ulama-ulama yang ngerti agama plus juga mengerti tentang ilmu-ilmu sains lainnya begitu. Karena memang pada intinya kita itu tidak boleh tiba-tiba ujug-ujug gitu ya, mempercayai orang-orang yang seperti itu. Istilahnya dukun gitu ya, tahu dari mana. Nah, maka dari itu syariat itu harus dikedepankan dulu. Gitu. Maka di dalam beberapa majelis Al-Fakir sebutkan, Al-Fakir katakan bahwasanya haram hukumnya percaya terhadap zodiak. Gitu. Jadi jangan percaya sama zodiak. Karena apa? Nggak jelas. Tidak ada datanya. Ngasal. Gitu. Itu sama aja percaya dengan dukun. Adapun BMKG misalkan itu menggunakan data-data dengan ilmu. Dengan ilmu. Kemudian disebutkan bi khilafi masafatil qasri, berbeda dengan jarak kosor. Allati allaqa biha syari' katsira minal ahkam. Kalau jarak kosor itu banyak sekali hubungannya dengan syariat gitu ya. Tentang jarak kosor. Wal amru kama qala imam, dan adapun perkara itu sebagaimana yang disebutkan oleh imam. Wa ta'biri, dan adapun takbirku bi mahalin huna wa fi ma ya'ti a'ammu min takbirihi bil balad. Adapun takbirku itu lebih umum dibandingkan dengan ucapannya Imam Nawawi gitu ya. Ucapanku itu lebih umum dibanding dengan ucapannya Imam Nawawi dalam Minhajut Thalibin. Kalau di dalam Minhajut Thalibin
bisa bisa kita lihat ya, Pak ya. Kalau di dalam Minhajut Thalibin itu disebutkan bahwasanya wa idza ru'ya bi baladin lazima hukmuhu al baladal qarib. Pakainya balad. Pakainya suatu tempat negara gitu ya. Balad. Nah, kalau Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori itu di sini menyebutkannya itu bukan dengan balad, tapi tadi bimahal, dengan satu tempat yang satu matla. Jadi patokannya itu matlanya itu. Kemudian disebutkan falau safara ila mahalin. Nah, ini penjelasan ya, ya. Maka andai kata safar, seseorang itu melakukan safar ila mahalin, kepada tempat mahalin, pada tempat ba'idin, tempat yang jauh, min mahali ru'yatihi, dari tempat dilihatnya man shoma bihi, di tempat lihatnya hilal, maksudnya tempat puasa. Wa faqo ahlahu, maka kalau udah sampai tempat yang jauh itu mengikuti penduduk sekitar fisaumi, dalam melaksanakan puasa. Akhiran, ada puasa akhir, maksudnya di akhirnya Ramadan. Walau ayyada, maka apabila dia telah melaksanakan salat id qabla safarihi, sebelum safar, tsumma adrakahum, maka ketika sampai ke tempat yang jauh itu seseorang ini menemukan ahli penduduk tersebut, ba'dahu amsaka, ternyata penduduknya lagi puasa, maka amsaka, ikut puasa, ma'ahum, sama mereka. Wa intamal adadu salasina, meskipun dia sudah melaksanakan puasa 30 hari. Li'annahu sara minhum, karena dia sudah menjadi bagian dari mereka. Ada si Zaid itu pergi ke Amerika, maka dia nanti mengikuti hukum-hukum yang ada di Amerika, masalah puasa dan sholat idnya. Si Zaid ini orang sini, orang Indonesia, udah sholat id di Indonesia, pas ke Amerika, di Amerika masih pada puasa, maka si Zaid itu ikut amsaka, ikut menahan diri, ikut puasa gitu ya. Kenapa? Di annahu sara minhum, karena si Zaid udah menjadi bagian dari mereka. Au bi aksihi, ataupun sebaliknya, bi ansa farmila bait ila mahali ru'yah, atau ada si Alexander dari Amerika ke Indonesia begitu ya. Ayyada mahum sawa nasama samaniyah wa ishrina bi ankana ramadhanu indahum naqisan fawaqa'a iduhu mahum tasi'a ishrina min sawmihi amsomatis atan wa ishrina bi ankana ramadhanu taman indahum. Alexander lagi puasa di Amerika, pergi jauh ke Indonesia, nyampe Indonesia lagi pada sholat id, maka Alexander ikut sholat id. Ternyata Alexander puasanya baru 28 hari. Nah, berarti dia pas 29 harinya malah sholat id gitu ya. Maka disebutkan wa qadha yauman in shoma samaniyatan wa ishrina. Kalau si Alexandernya itu puasa 28 hari, maka Alexander wajib mengqadha 1 hari. Tapi kalau si Alexander sudah puasa 29 hari di Amerika, nyampe Indonesia di hari ke-30-nya sholat id, maka itu sudah sempurna, tidak perlu ada yang dikodok. Ingat ya, batasannya 1 bulan itu hanya bisa 2 kemungkinan, 29 dan 30, itu saja. Kalau di kita, atau kalau di Masehi, itu Februari bisa 28 ya. Nah, kalau di bulan Hijriyah tidak ada yang 28 begitu. Wa isrin yauman li anna syahra la yakunu kadzalik, karena bulan itu tidak mungkin 28 hari. Fa in shoma tis'atan wa ishrina, apabila seseorang sudah melaksanakan, atau Al-Fakir nyebutnya Alexander aja, apabila tadi si Alexander sudah puasa 29 hari, fala qada'a, maka dia tidak perlu mengqada, li anna syahra yakunu kadzalik, karena 1 bulan itu kemungkinan bisa jadi memang 29 hari. Bisa 29, bisa 30. Wala athara ri ru'yatihi ayat hilal naharan. Tidak ada dampaknya, enggak ada efeknya kalau kita melihat hilal di siang hari. Makanya
Kalau melihat hilal itu jangan heran ya, itu ada waktu sendiri. Biasanya kalau sidang isbat itu kan menjelang maghrib begitu ya. Nah itu memang waktunya di situ, bukan di siang hari. Walau ru'ya fi yauma thalathina walau qabla zawali lam yuftir in kana fi salasi Ramadan. Apabila terlihat hilal fihi di siang hari 30 walau qabla zawal meskipun sebelum zawal lam yuftir maka nggak perlu buka puasa. Iyalah. In kana fi salasi Ramadan meskipun itu sudah masuk bulan Ramadan 30 diselesaikan 30 meskipun sudah kelihatan hilal gitu. Maka diselesaikan sampai maghrib. Jangan misalkan, sudah kelihatan hilal jam 2 siang. Udah buka jam 2. Nah, tidak seperti itu. Wala yumsiku in kana fi salasi Sya'ban. Dan tidak berpuasa apabila di tanggal 30 itu hari Syak ya. Fa'an Syakik bin Salamah. Dari Syakik bin Salamah. Ja'ana kitabu Umara bi khaniqin. Khaniqin ini sebutkan adalah satu tempat di Irak, dekat dengan Baghdad ya. Syakik bin Salamah itu telah datang kepada kami katanya bukunya Umar. Tulisannya Umar gitu. Innal ahillata ba'duha akbaru min ba'din. Fa idza ra'aitumul hilala naharan fala tuftiru hatta yashhada syahidani annahuma ra'ayahu bil ams. Rawahu ad-Darqutni wal Baihaqi bi isnadin sahih. Sama kalau misalkan disebutkan terdapat tulisan di situ bahwasanya Khonikin ini nama tempat ya. Bahwasanya ahillah. Hilal itu kadang lebih besar dibanding yang lainnya gitu. Macam-macam istilahnya begitu. Nah, apabila melihat hilal di siang hari, maka jangan buka puasa begitu. Jangan buka puasa, jangan diselesaikan. Sampai nanti melihat 2 orang saksi bahwasanya 2 orang tersebut sudah melihat di hari sebelumnya. Di malam harinya gitu ya, di sebelumnya, di hari sebelumnya. Rawahu Darqutni wal Baihaqi bi isnadin sahihin. Lihatkan Imam Darqutni dan Imam Baihaqi dengan sanad yang sahih. Wa khaniqin bi khal mu'jamah dengan ada titiknya, wa nun dengan nun, sama qaf kemudian qaf maksurataini dengan dua-duanya itu dikasrahkan. Khaniqi baldatun bil Iraqi adalah satu tempat di Irak, qoribatun min Baghdad, dekat dengan Baghdad. Wa qauli in sama il akhiri min ziyadati. Adapun ucapanku di matan in sama il akhirihi itu adalah tambahan dari diriku. Nah, jadi tambahannya itu, jadi ingat ya ikhwah, Mukhtasar itu, kitab Mukhtasar, kitab ringkasan itu bukanlah ngeringkas seperti kita ngerangkum. Nah, pelajaran ngerangkum. Tapi ringkasan bahkan disebutkan meringkas itu lebih sulit gitu ya, dibanding membuat kitab itu sendiri. Kenapa? Karena kalau meringkas, satu, kita harus memahami isi kitabnya. Yang kedua, bagian mana yang harus dikurangi dan bagian mana yang harus ditambah gitu ya. Nah, yang dilakukan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari adalah terkadang beliau mengubah sebagaimana beliau mengatakan ubadilu gitu ya. Beliau aku mengubah gitu ya. Suatu kata satu lafaz yang kurang menurut beliau kurang mu'tamad diganti dengan bil mu'tamad, dengan yang mu'tamad. Kemudian juga yang kedua, selain mengubah ada juga yang dihapus gitu, dihilangkan yang sekiranya memang tidak perlu. Dan yang ketiga adalah menambah. Mukhtasar itu bukan hanya mengurang aja dan mengubah, bukan, tapi juga menambah sesuatu yang memang hendaknya ditambah. Nah, sedikit kita baca Minhajut Thalibin ya. Matannya aja tapi.
Kitabu shaumi yajibu shaumu Ramadan bi ikmali Sya'bana salatina aw ru'yatil hilal wa thubutu ru'yatihi bi adlin. Sama ikhwah ya. Wa fi qaulin adlani. Nah, ini dia ikhwah. Wajib melaksanakan puasa Ramadan dengan cara menggenapkan bulan Sya'ban 30 hari atau dengan cara melihat hilal. Dan juga bisa dengan cara menunggu ketetapan orang yang melihat hilal dengan adanya persaksian orang yang adil. Wa fi qaulin, dan di dalam satu pendapat adlani itu nunggunya bukan satu persaksian yang adil tapi dua persaksian yang adil. Maka menurut Imam Nawawi sendiri pendapat yang kuat itu cukup satu orang saja, satu persaksian orang yang adil. Beliau juga menyebutkan di satu pendapat yang lain dua pendapat. Wasyartul wahidi sifatul uduli fil asohi la abdin wa mra'atin. Dan syarat orang satu itu syaratul wahidi sifatul udul, itu ada sifat keadilan fil asoh. Jadi ingat, syahadah bukan periwayatan. La abdin wa mra'atin, bukan seorang hamba, bukan juga perempuan. Ingat, perempuan itu hanya bisa adil secara periwayatan, bukan adil secara persaksian. Wa idza sumna bi adlin walam naral hilala ba'da thalathina aftarna fil asr. Apabila kita puasa 30 hari dan belum lihat hilal tapi udah melaksanakan puasa 30 hari, maka udah kita melaksanakan buka puasa, dalam artian kita udah Idul Fitri. Kalau udah pokoknya patokannya, ingat ikhwah, kalau sudah Ramadan 30 hari udah nggak perlu ngeliat hilal lagi dah. Besoknya udah Syawal, udah Idul Fitri. Wa in kanatis sama umus hiyatan, meskipun ya cerah gitu ya. Wa idza ruya bi baladin lazimahumul baladul qarib. Apabila terlihat hilal di suatu tempat, maka wajib hukumnya juga di tempat yang dekat darinya, dunal ba'idi, bukan tempat yang jauh, fil asal menurut pendapat yang sahih. Wal ba'idu, dan tempat yang jauh masafatul qasri. Nah, ini dia ikhwah yang dibahas oleh Syekhul Islam Zakir Al-Ansori. Menurut Syekhul Islam Zakir Al-Ansori enggak ada hubungannya gitu ya. Begitu. Beliau lebih condong ke ikhtilaf matoli. Nah, maka di sini juga disebutkan wakila bi ikhtilafil matoli. Qultu hadza asoh. Begitu. Jadi ada dua pendapat tuh antara masafatus safar dengan bi ikhtilafil matoli. Wallahu a'lam. Ditutup dengan wallahu a'lam. Kalau ditutup dengan wallahu a'lam, itu tandanya memang terjadi perbedaan pendapat. Wa idza lam nujibu 'alal baladil akhir fa safar ila min baladi ru'yah fal asal annahu yuwafiquhum fi shaumi akhiran. Sama kalau misalkan kita itu mengikuti tempat yang kita pijak gitu ya. Kemudian apabila kita juga melaksanakan safar, kita sampai di suatu tempat, maka kita mengikuti penduduk setempat, seperti itu. Man safara min baladil akhir ila badi ru'yah ayyada mahum. Apabila ada seseorang yang melaksanakan safar di suatu tempat yang lain ke tempat dilihatnya ru'yah Syawal, ayyada, maka beridul fitri lah bareng dengan mereka, ma'ahum. Wa qada yauman, maka melaksanakan kodok kalau misalkan puasanya 28 hari. Wa man asba'a muayyidan, barang siapa yang sudah melaksanakan sholat id, fasorat safinatu ilal balatin ba'idatin ahluas yamun. Dia sudah melaksanakan sholat id, kemudian naik perahu nyampe ke tempat yang jauh, ternyata penduduknya masih puasa. Fal asohu, maka pendapat yang asoh, anahu yamsiku baqiyatal yaumi, maka dia melaksanakan, dia juga puasa lagi gitu ya di sisa harinya. Nah, itu yang di kitab Minhajut Thalibin. Baru nanti masuk ke Arkanus Shaumi. Ada pendapat-pendapat yang berbeda. Tapi itu adalah cara menetapkan Ramadan. Tambahan sedikit sebelum kita akhiri, ada beberapa tambahan yang ingin Al-Fakir sampaikan. Tadi ingat ya ikhwah ya, jadi majelis awal ini, selain kita mengetahui kitab apa yang kita gunakan, siapa musonifnya, tarjamahnya secara ringkas, begitu ya. Kemudian istilah-istilahnya juga tadi sudah kita ringkas. Kemudian yang perlu kita dapatkan dari majelis malam hari ini adalah satu, penetapan puasa Ramadan. Harus hafal. Satu, menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Dua, melihat hilal. Tiga, penetapan satu saksi yang adil kepada hakim. Nanti hakimnya yang menetapkan gitu ya.
Menyempurnakan 30 Sya'ban sebagaimana tadi penjelasan di dalam kitab. Saya bukan dalam kitab yang tidak ada. Penjelasan Al-Fakir di dalam kitab Kasyifatus saja, dalam kitab Kasyifatus saja itu dijelaskan penggenapan bulan Sya'ban 30 hari itu ketika sudah melaksanakan ru'yah hilal Sya'ban. Gitu ya. Itu perlu garis bawah itu ya. Menggenapkan 30 Sya'ban itu bisa terjadi kalau Sya'ban yang kita lalui sudah melalui proses ru'yah juga. Gitu. Jadi hisab metode dalam fikih kita itu nunggu atau melihat hilal dulu, hilal Sya'ban dulu. Bahkan nanti ada riwayat-riwayat bahwasanya Nabi itu kalau di bulan Sya'ban, beliau itu betul-betul memperhatikan sekali tentang hilalnya. Begitu ya. Itu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Yang kedua, penetapan bulan Ramadan itu bisa dengan melihat hilal secara langsung. Mau orangnya fasik, mau orangnya perempuan, kalau sudah melihat langsung, itu maka dianya ya, ini bukan persaksiannya, tapi dianya, orang itu yang melihatnya. Misalkan ada Hindun, si Hindun melihat hilal. Nah, maka Hindun besoknya berarti di malam itu sudah mulai Ramadan bagi si Hindun sendiri. Meskipun si Hindun perempuan, ya persaksiannya tidak diterima. Gitu. Ada orang fasik. Misalkan orang fasik ini si Fulan. Si Fulan ini fasik, tapi dia melihat hilal. Itu dia melihat hilal. Maka si Fulan ini meskipun dia fasik, dia terkena kewajiban hukum Ramadan ya karena dia melihat hilal. Ada lagi dari melihat hilal ini orang yang meyakini gitu ya, orang yang meyakini bahwasanya kabarnya itu betul begitu. Percaya. Si Hindun melihat hilal. Ada si Zaid ketemu. Kata si Zaid, Hindun kamu dari mana? Oh, saya dari atas masjid, katanya gitu. Ngapain? Tadi saya melihat hilal Ramadan. Si Zaid percaya, meyakini ucapan si Hindun gitu. Nah, maka si Zaid juga karena percaya dengan ucapan Hindun, meskipun si Hindun ini adalah perempuan, maka dia juga berkewajiban melaksanakan puasa tuh, dia juga terkena kewajiban. Atau si Zaid ini ketemu si Fulan yang fasik tadi. Fulan kamu ngapain dari atas masjid gitu kan. Kata si Fulan, oh tadi saya habis ngeliat hilal Ramadan udah kelihatan. Si Zaid itu meyakini ucapan si Fulan ini benar. Meskipun si Fulan ini fasik. Maka dari itu si Zaid juga berkewajiban melaksanakan puasa tuh di malam hari itu juga. Dalam artian malam hari itu sudah termasuk Ramadan bagi si Zaid. Kenapa? Karena si Zaid itu percaya terhadap perempuan si Hindun ataupun si Fulan tadi yang fasik. Begitu ya ikhwah. Itu yang nomor 2. Ada juga nanti dengan khobar mutawatir itu maksudnya orang udah banyak gitu ya menyimpulkan. Itu juga sebenarnya bisa diterima ya. Meskipun dari orang kafir. Penjelasan tersebut bisa dilihat di dalam kitab Tuhfah ya. Kitab Tuhfah itu ibaratnya agak sulit dipahami. Kitab Tuhfah itu ibaratnya agak sulit dipahami dibanding dengan Nihayah. Yang ketiga adalah bulan Ramadan bisa ditetapkan dengan cara adanya penetapan dari qadhi, satu saksi yang adil begitu. Nah, ini yang biasanya digunakan di Indonesia. Kita menunggu putusan dari qadhi kita gitu ya. Di sini ya mungkin Kemenak, kita nggak punya qadhi yang asli gitu ya. Nanti bisa kita kiaskan orang yang mengurus keagamaan. Dan di Indonesia bukan hanya satu orang yang adil, bahkan semuanya disumpah di beberapa titik. Ya karena Indonesia begitu luas ya. Disumpah di beberapa titik. Nah, disinilah pembahasan tadi. Bahwasanya persaksian itu ada persaksian syahadah gitu ya. Syahadah laisa riwayah. Adil secara syahadah, adil secara persaksian. Bukan adil secara riwayah. Maka orang fasik, perempuan, budak, anak kecil itu tidak bisa menjadi saksi.
Lalu bagaimana? Apakah cukup satu orang atau dua orang? Maka disebutkan cukup satu orang saja. Lihtiyat, untuk kehati-hatian. Seperti itu. Ini coba lihat. Baik, sudah, baru nanti kita masuk ke faslun arkanus shaumi, rukun-rukun puasa. Sebetulnya pembahasan yang kita bahas sekarang memang kurang bisa diamalkan ya. Kurang bisa diamalkan, kenapa? Ya karena kita selalu menggunakan yang nomor 3 ya, Pak ya. Kita selalu nunggu dari pemerintah. Selalu nunggu dari pemerintah. Mungkin mau nyoba misalkan melihat hilal langsung, tapi menggunakan alat gitu mungkin ya. Baik ikhwah, sampai sini ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu tentang penetapan bulan Ramadan. Jadi pembahasan kita sekarang ini adalah cara menetapkan bulan Ramadan. Cara menetapkan bulan Ramadan. Insya Allah di pertemuan selanjutnya, mungkin di malam Al-Fakir belum ada jadwal pesantren. Kemungkinan sih malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis ya, wah. Kemungkinan malam Kamis ya, insya Allah pertemuan selanjutnya malam Kamis. Dan kemungkinan ini berapa hari ya? Coba. Tanpa bab itikaf ya. Sekitar 5 atau 6 pertemuan ya. Sekitar 5 atau 6 pertemuan ya. Kecuali kalau dibaca cepat. Insyaallah. Jadi sebelum bulan Ramadan kita sudah punya bekalnya gitu. Itu salah satu tujuannya. Sebelum masuk bulan Ramadan kita sudah punya bekalnya. Mari kita bersama-sama mengupgrade puasa kita dengan cara upgrade-nya itu dengan cara ini belajar fikih ini. Seperti itu. Rukun-rukunnya, yang membatalkannya, apa saja yang perlu kita jauhi. Untuk lebih mengupgrade lagi, silahkan dengarkan kajian Maqasidus Shaum dan Asrarus Shaum ikhwah. Di situ untuk betul-betul mengupgrade puasa kita. Itu ada di grup ya, ada di grup. Tinggal di scroll pembahasan. Suaranya tidak, apakah suaranya tidak kedengaran ya? Oh, di awal. Sudah. Ada yang tanyakan dulu ya? Sudah. Insya Allah bisa dipahami ya. Mungkin rinciannya itu tuh yang tafsilnya itu. Seperti itu. Tapi ikhwah, itulah kajian kita pada malam hari ini. Pembahasan awal kita yakni tentang penetapan puasa Ramadan, di mana ada 3 poin yang perlu kita perhatikan. Insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya kita akan masuk kepada rukun-rukun puasa. Insya Allah. Taib hadza akhiruhu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa ila liqa'il mutajaddid. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.